Poligami adalah istilah umum untuk menyebut pernikahan dengan suami atau istri lebih dari satu. Ada dua bentuk poligami, yaitu polyginy atau laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, serta polyandry atau perempuan yang bersuami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Namun, karena polyandry bukanlah hal yang lumrah dilakukan, maka istilah poligami yang dimaksud biasanya merujuk pada polygyny atau praktik laki-laki beristri banyak. Praktik poligami banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat Hindu pada zaman dahulu kala, namun hanya dilakukan oleh para raja dan kasta tertentu saja. Poligami juga dilakukan dengan beberapa alasan, bisa karena masalah keturunan atau atas dasar adat istiadat dari leluhur. Pada dasarnya, hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan itu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan juga mengatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Kendati demikian, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian loh, di mana pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu atau biasa dikenal dengan poligami dengan ketentuan, di mana pertama, si suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan terlebih dahulu di daerah tempat tinggalnya dengan syarat ia telah mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya. Kemudian ada kepastian bahwa si suami mampu menjamin keperluan hidup bagi si istri-istri dan anak-anaknya. Juga ia menjamin akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Oh ya, pengadilan hanya memberikan izin poligami jika si istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Lalu bagaimana poligami di mata hukum Islam? Lebih lanjut, dalam aturan poligami yang merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan kompilasi hukum Islam, biasa disingkat dengan KHI, memang secara garis besar tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Namun, di dalam KHI ini terdapat pengaturan lain, seperti si suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri pada waktu yang bersamaan. Kedua, syarat utama agar bisa beristri lebih dari satu yaitu harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Ketiga, harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Mirip ya dengan Undang-Undang Perkawinan yang tadi. Kemudian selanjutnya ia juga harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika si suami tetap nekat melakukan tanpa izin dari pengadilan agama, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan terakhir, jika si istri tidak mau memberikan persetujuan, maka pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama tentunya. Atas penetapan ini, maka istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi bila tidak terima. Lalu, jika si istri pertama tetap saja tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka ia tidak dapat melakukan poligami. Mengingat persetujuan istri itu merupakan syarat yang wajib untuk dipenuhi jika si suami hendak beristri lebih dari satu orang. Dalam hal suami tetap mengajukan permohonan izin ke pengadilan agama, nantinya pengadilan agama akan memeriksa dan mendengar keterangan dari istri pertama sebelum memberikan izin. Jadi gak gampang loh nih para suami-suami untuk beristri lebih dari satu, oke? Baiklah, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai poligami. Jika ada masyarakat cerdas hukum yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan, berkenan bisa menuliskannya di kolom komentar. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan kumham pasti.